Iya, wah saya sering lagi dulu Tat. Jangan. Minjem batik orang, masuk ke nikahan orang. Ya Allah, jadi itu yang menyebabkan waktu itu. Kita nggak tahu 3 bulan dia hamil, nggak tahu hamil sama siapa. Hamil sama mantan suaminya kah atau sama orang lain? Makanya ada Mas Saida Tat ya. Jago banget dia ya. Udah, enggak Tat. Bukan jago Tat. Sering ketemu janda aja. Semoga kita mendapatkan ampunan. 2, 3. Ampunan. Coba diulang. Ampunan. Sekali lagi. Ampunan. Tuh. 2 kaki untuk 50. 60 tahun nggak usah makan yang berkaki. Oh, sama anak kakinya. Sayur. Kuyang kan. Pala dong. Salat fardu itu ada 5, masing-masing mempunyai waktu. Mulai dari subuh hingga waktu duhur, dari asar, maghrib serta isya. Waktunya subuh itu dimulai terbitnya fajar hingga terbit matahari. Ustaz Maulana. Akhirnya saya ada di sini. Ternyata saya baru tahu kalau itu adalah telur bohong. Properti. Salaman dulu. Iya, Ustaz apa kabar? Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Senang Iya. ya bisa ada di sini. Terima kasih sudah datang ke warkop kami, Ustaz. Di sela kesibukan di bulan puasa ini, Iya. kita ngucapin selamat berbuka puasa teman-teman. Iya. Habis ini mungkin siap-siap mau taraweh. Taqabbalallahu minna wa minkum tabakal belum ya lebaran. Lebaran. Harusnya ya itulah marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Karena Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga kita mendapatkan ampunan. 2, 3. Ampunan. Coba diulang. Ampunan. Sekali lagi. Ampunan. Tuh. Tahu nggak Mas Gopar? Apa? Di bulan Ramadan ini kan luar biasa. Iya. Jadi seluruh amal ibadah kita dilipat gandakan sampai Iya. 70. Sampai 70. 70 kali lipat. Oke. Jadi barang siapa yang hatam Quran di bulan Ramadan, Iya. bagaikan menghatamkan Quran 70 kali lipat. Masya Makanya banyak Allah. orang berlomba-lomba menghatamkan Quran di bulan Ramadan. Karena ketika orang menghatamkan Quran sekali, bagaikan menghatamkan 70 kali Quran di luar Ramadan. Masya Allah. Dan tahu nggak, berpuasa kan la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tapi ada ibadah malam. Tahu nggak ibadah malam itu namanya? Apa? Salat sunat tarawih. Taraweh. Tahu nggak salat sunat tarawih? Tunggu. Wes, Kapten Amerika. Kapten Amerika kan ada tamennya. Iya. Mudah-mudahan ini jadi tamen dari api neraka. Oh, oke. Tapi tunggu dulu. Siapa yang taruh malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosa orang tuanya, malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun lalu 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pahala Nabi Musa, 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat, 11 Ramadan usnul hatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terindah dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan mati said, 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus, 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan para seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian serta mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan diberikan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka, dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Perhatian buat Eminem, hati-hati ya Eminem. Ketemu tandemnya, akhirnya ketemu rival Eminem. Nah karena gini, itu. kita harus sampaikan ini Ya. karena betapa mulianya Ramadan itu. Betul. Malam-malamnya aja memiliki keistimewaan luar biasa. Iya. Keistimewaan luar biasa. Kalau waktu yang tepat untuk berdoa selama bulan Ramadan tuh kapan? Setelah Tat? buka puasa.
Setelah buka puasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Jadi pada doa yang diijabah di bulan Ramadan itu di saat orang buka puasa. Oh, pas habis buka puasa kita berdoa. Oke. Itu karena pada saat itu kan sebenarnya ada 3 waktu yang mustajab. Sahur, buka puasa, dan satu lagi pertengahan ketika orang di tengah-tengah beribadah, di tengah duhur pada saat terik-teriknya gitu. Itu Doa-doa yang dijawab. yang baik. Tapi nanti ada satu malam disebut malam Lailatul Qadar. Ya. Mungkin di episode berikutnya saya datang lagi bahas itu. Gue temen ini. Kan masih ada lagi episode. Iya, harus ada episode lebaran. Iya, ada. Kita tanggal lebih halal. Benar. Semuanya ada, Tat. Iya. Nuzul Quran nanti ada. Iya. Bunda Ustaz Maulana terus. Iya. Tat, tapi kalau ngomongin tarawih, Tat, kan kita pernah lihat di TikTok tuh. Iya. Ada yang sholat cepat. Iya. Itu gimana, Tat? Masing-masing punya pemahaman. Jadi ibadah itu ada 3 unsur yang harus kita lihat. Yang pertama unsur fikihnya, sah tidaknya. Ya. Kalau mereka menganggap dari 13 rukun itu ada. Kan dari 13 rukun, berdiri, takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, ruku, ittidal, dan ada namanya tumaknina. Sampai nanti salamnya pakai tumaknina. Mohon maaf, kalau mereka meyakini bahwa rukun-rukunnya sempurna, ya silakan aja, tidak ada masalah. Tapi ada baiknya kita memang lihat dulu sisi yang lain lagi. Mungkin dia sisi dakwanya supaya orang tertarik untuk ibadah dulu. Supaya makanya rame kan? Rame. Iya. Jadi kita lihat dulu sisi baiknya. Segala sesuatu kita lihat sisi positif. Sisi positif. Karena Islam itu mengendaki keindahan di dalamnya, bukan mencari untuk permusuhan, tetapi merangkul seperti itu. Iya, jadi untuk menarik orang dulu, Tat. Iya, enggak apa-apa. Iya. Lama-lama diperlambat. Lama-lama karena kita Apa slow motion kita? itu kelewatan juga sih. Nggak boleh juga ya. Nggak boleh juga sewajarnya karena aja. bacaannya aja subhana rabbiyal azim wa bihamdi cuma 3 kali. Kapal lebih dari 3 kali itu namanya makruh, 5 kali itu bisa jadi haram. Karena kalau kita jadi imam maksudnya karena mempengaruhi makmum yang lain. Jadi pada posisi ibadah itu bagaimana memposisikan pada diri kita. Nah kalau taraweh rakaat 11, 2, 21 itu lebih pahala yang gede 21 gitu. Sebenarnya begini, Rasulullah SAW tarawihnya itu 8. Oh 8. 8. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mencukupkan 20. Jangan salah, Sayyidina Utsman itu 40 rakaat. 40 rakaat. Sayyidina Ali 60 rakaat. Dan tahu Mas Gopar, saya taruhnya 60. 60 rakaat. 60 rakaat. Jadi rundown mulai jam berapa? Mulai jam 8 misalnya ya. Habis apa ceramah kan. Taruh itu gini. Saya tidak potongnya. Ya. Tapi saya langsung aja. Ya. Soalnya saya kan masih ada episode berikutnya. Jadi gini, tarawih itu makna tarawih itu artinya santai. Jadi kita tambahan ibadah kita di malam Ramadan. Jadi itu jumlahnya tidak terbatas. Kalaupun mampu 100 silahkan. Tadi kan saya sudah bahas 1 sampai 30. Apa harus saya ulang lagi? Jangan. Jadi gini, mohon maaf. Jadi tarawih 20 itu ternyata banyak mengadakan tarawih 60. 60. Di Jakarta ada? Nggak ada kayaknya, kayak saya doang. Karena gini, mohon maaf, saya lakukan itu pada saat Covid. Dulu sih 20. Karena guru saya di pesantren An-Nahdha itu melarang kita sholat harus 20. Kalau bukan 20 bukan murid saya. Oh, nggak dianggap murid nih Mas Ustaz Maulana. Bukan guru saya. Oke. Jadi guru saya di pesantren, murid saya itu harus 20. Jadi kita memang sudah paten 20. Mohon maaf, pada saat Covid saya coba-coba 60. Waktu itu kan nggak ada jadwal. Iya, jadi lagi tutup semua santai. jadwal. Jadi 60 nggak ada jadwal. Jadi pakai santai tadi lebih santai. Iya. Tapi aku pakai posisi, maaf ya, di masjid kan rata-rata 8. Pulang ke rumah ambil 12. Total 20. Abis itu makan malam. Sebelum tidur ambil lagi 20. Oh bisa gitu tadi? Bisa dicicil. Bisa break gitu? Sampai malam. Satu malam. Oh, sampai subuh. Sampai subuh.
Oke, jadi berapapun yang kita sanggup aja. Sanggup ya. Kalau saya kenapa 60? Karena saya ngaji. Oke. Jadi 20 rakaat itu saya bisa mendapatkan 5 halaman. 5 lembar maksudnya. Iya, Berarti iya. setengah juz. 20 lagi bisa dapat 20, artinya setengah juz 20 rakaat itu. Kenapa? Karena satu halaman itu saya bacanya setengah. Jadi 1 rakaat. Oke. 1 rakaat, 2 rakaat, 1 halaman. Dan itulah maknanya dari bulan Ramadan ya, dilipat gandakan semuanya. Iya, karena memang bulan Ramadan ini Syahrul Ramadan unzila fil Quran, awal turunnya Al-Quran. Jadi memang betul-betul kita baca Quran. Jadi sebenarnya tujuan saya juga 20 rakaat itu selain untuk dapat pahala tarawih juga, ibadah malam saya juga baca Quran. Oke. Dalam salat. Oke. Kebayang nggak hatam Quran dalam salat? Itu sama dengan perbandingannya 10 kali hatam di luar salat. 1 hatam di sholat sama dengan 10 hatam di luar sholat. Iya. Oh. Jadi kalau aku bisa hatam Quran dalam salat, bagikan aku menghatamkan Quran 10 kali di luar salat, berarti sama dengan 70 kali 700 kali di luar Ramadan. Gokil. Itu. Makanya orang berlomba-lomba Tat, ya. Berlomba-lomba. Diisi full ibadah terus Iya. gitu kan. Karena gini, maaf ya. Iya. Kita ini umat yang pendek umurnya dan pendek orangnya. Jangan lihat saya ya. Enggak, saya lihat prompter Tat. Pendek umurnya dan pendek orangnya. Maka umat terdahulu itu usianya ratusan tahun. Bahkan ada yang sampai 1000. Kita ini umat Nabi Muhammad paling nggak 60-70. Dengan adanya Ramadan, supaya kita bisa mengejar umat-umat terdahulu. Yang mana ada satu malam spesial namanya malam Lailatul Qadar. Tahu nggak malam Lailatul Qadar? Malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan. 1000 bulan, 1000 bagi 12? 1000 Bagi 12. Ada 1000 bagi 12? 1000 bagi 12. 83 tahun 4 bulan. 83,4. Oke. 83 tahun. 4 bulan. Jadi kalau kita ibadah pada saat kita ibadah turun Lailatul Qadar, maka nilai sholat kita bagikan sholat 83 tahun 4 bulan. Pada saat kita ngaji, tiba-tiba turun Lailatul Qadar saat itu, walaupun 1 detik, maka nilai ngaji kita 83 tahun 4 bulan. Jadi pada saat tidur turun Lailatul Qadar, tidurnya 83 tahun. Lama banget. Nilainya. Lama banget. Bangun banyak robot. Apa? Ini agama. Iya, benar. Tapi kita nggak bisa tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu datangnya kapan. Nggak. Nggak ada yang tahu. Ciri-cirinya ada. Apa tuh, Tat? Senyap, nggak ada suara, hening. Tidak ada suara anak nangis. Betul-betul sunyi, senyap. Itu barang 1 menit 2 menit itu. Oke. Dan paginya kita akan lihat matahari itu dingin. Lama pagi itu jam 8 sampai jam 10 masih kok enggak terik tapi itu. Berarti semalam turun Lailatul Qadar. Oke, nggak hujan berarti itu. Ya, Oh, tapi dingin. dingin, senyap. Jadi betul-betul malam yang hening. Suara kereta pun tidak ada. Berhenti dulu. Tat, jam berapanya ada nggak sih, Tat? Kemungkinan besar jamnya itu di antara jam 2 ke jam 4. Oke. Kemungkinan. Iya, di hari keberapa tuh, Tat? Biasanya di malam ganjil. Oke. 21, 23, 25. Berarti di atas 20. Tidak juga. Waktu turun Lailatul Qadar di sama Nabi, nuzulul Quran kan Lailatul Qadar itu. Itu 17 Ramadan kan? 17 Ramadan. Iya. Tapi disimbolkan gini. Menanti itu berarti dari malam pertama dong. Iya. Dari malam pertama. Iya. Tapi pembiasaan biasanya turun di malam Ganjil. 10 terakhir. Oh, 10 terakhir. 10 terakhir. Karena Rajab, Saban, Ramadan, 2, 3. Rajab, Ramadan. Rajab, Saban, Ramadan. Rajab itu awalnya yang paling bagus. Istighfar Rajab. Iya. Saban di nisfu, pertengahan. Ramadan di malam terakhir, 10 terakhir. Oke. Paling banyak orang mengatakan turunnya itu di malam 27. 27. Makanya 9. masjid ramai tuh, Tat. Iya, malam 27. 9 kali 3? 27. 27. Karena Lailatul Qadar, nanzalna fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadar khairul
alfisar tanazzalul malaikat wa rupi bis salamun hiya tamatul fajar. Jadi mohon maaf, Lailatul Qadar itu tiga kali diucapkan dan dalam 9 huruf. Ya. 9 kali 3 27. Maka banyak mengatakan turun malam Lailatul Qadar itu Tanggal di malam 27. Malam 27. Tapi kalau saya lebih baik kita dari awal aja tungguin aja semua. Ganjil genap ibadah aja terus Ibadah Tat, aja. ya. Jangan pas genap santai-santai aja. Besok aja. Nggak boleh. Jadi termasuk juga salamun hiya tamatul fajar. Kedamaian sampai terbitnya fajar. Jadi damai yang dianggap itu sunyi senyap. Iya. Ada yang mengatakan damai itu tidak punya musuh. Oke. Jadi orang yang setelah Ramadan semua besti, semua nggak ada musuhnya, berarti dia termasuk orang yang dapat Lailatul Qadar. Karena ada orang yang ditolak Ramadan, ditolak Lailatul Qadar. Ditolaknya? Ditolak, tidak akan mungkin datang Lailatul Qadar padanya. Orang yang seperti apa tuh Tat yang ditolak? Orang yang durhaka sama orang tua. Oke. Orang yang punya musuh. Oh, yang nendang pintu minta beli erok ya? Minta beli erok ibu. Tuh durhaka tuh. Tate jangan jangan Makanya sebelum masuk Ramadan orang pakai munggahan, nyekar, ziarah kubur, terus datang ke orang tua untuk minta maaf. Gitu. Oke. Kalau sekarang kita nggak minta maaf tapi pengen minta teh. Abis puasa kan haus. Iya benar. Abis Waduh, buka. kan saya peminum teh. Kok tau aja kalau aku peminum teh? Iya, Ustaz suka teh. Aku suka. Kebetulan Tat, ini ada teh yang manis itu legit banget. Masa sih? Teh cap Solo, teh tubruk instan dengan gula asli. Musiknya dong. Gimana? Gula asli, teh cap Solo. Kok gue ikutin apa kata dia? Kita bikin teh cap Solo ya. Oke, ini gampang banget nih. Hah? Langsung jadi Tat. Masya Allah, tabarakallah. Wow. Ini teh aku. Teh Cap Solo. Dragon Ball lagi dong, Dragon Ball. Kebanyakan. Banyak lagu saya. Oh iya. Saya bikin ada 120 lagu. 120 lagu. Kasih tau link Spotify Tat. Enggak. Pernah ada yang minta tapi aku bilang jangan karena itu kan ciplakan semua. Oh, Bukan sadur. bukan ciptaan tapi ciplakan. Iya. Ya. Adap-adap masuk WC, masuk dengan kaki yang kiri, keluar dengan kaki yang kanan, pakai sandal tutup kepala. Anak-anaknya Nabi Muhammad yang mulia. Iya. Cara salat yang baik. Kapan minumnya ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini langsung jadi nggak kayak teh tubruk zaman dulu Tat. Soalnya ini cara bikinnya gampang banget. Tinggal seduh, aduk 8 kali, langsung jadi praktis banget karena udah ada gulanya. Jadi kita tidak ribet lagi cari gula. Iya. Ukuran gulanya sudah 4. Udah pas banget. Wah, udah pas Iya. banget. Dan- Apalagi memang teh Solo itu kan paling terkenal. Iya. Terus wanginya nih teh cap Solo Tat. Wah. Masya Allah, tabarakallah. Enak banget, cocok banget buat jadi teman buka puasa, makan gorengan, makan tajil, biar makin nikmat minumnya teh cap Solo. Masya Allah, tabarakallah. Aromanya wangi, teh tradisionalnya pas banget, enak ini. Nah ini namanya wasgitel Tat. Wangi sepet, legit, kental. Wasgitel. banget. Iya. Karena memang ya namanya teh harus seperti itu. Tapi tunggu dulu, belinya di mana? Wah gampang banget Tat. Gampang banget. Ini teh cap Solo bisa didapetin di mana aja. Di e-commerce, di toko-toko, di kiri kanan kita ada lah. Iya, gampang banget pokoknya. Ini tehnya kental nih ya teman-teman ya. Aromanya syahdu banget. Manisnya legit banget. Ini dibuat dari daun teh melati dan gula asli. Cocok banget jadi teman di setiap momen, termasuk momen Ramadan kayak sekarang. Momen buka puasa jadi syahdu kalau ditemenin teh cap Solo. Dan yang paling penting teh cap Solo cara dapetinnya gampang. Seperti yang gue bilang tadi, di warung ada, di pasar ada, e-commerce ada, toko-toko kesayangan lu pokoknya ada semuanya. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya teh cap Solo_id. Masya Allah, tabarakallah. Iya, enak Barang banget. siapa yang minum teh, bagikan memakan 10 buah apel. Oke. Itu keutamaannya dari minum teh. Itu ada hadisnya Tat? Bukan hadis, Apa? penelitian. Oh penelitian apa? Ya nggak apa-apa. Iya. Tapi Tat, pertama kali ngeliat Ustadz Maulana, kita di TV tuh terhipnotis. Iya. Wah,
ini Ustadz entertaining sekali, Masya Allah. menghibur sekali. Gitu, setiap gerakannya kita dibikin ketawa, tapi pada akhirnya dari ketawa itu kita masuk apa yang diomongin Oh, makasih. sama Ustadz Maulana. Menemukan metode kayak gini itu kapan, Tat? Apakah dari pertama kali atau memang ada momen-momen tertentu? Gini, saya bertausiah sejak tahun 88. 88, umur saya masih 5 tahun tuh. Oh iya juga ya. Tunggu dulu. Secara tidak sadar, berarti saya mengungkapkan di tempat ini bahwa saya sudah tua. Tapi gak kelihatan. Oh, iya, Iya. udah 51 sih. Wah. Baru 51. Baru 51. Awet kan kayak 50. Iya, beda setahun, beda setahun doang. Jadi saya tuh suka nonton. Kegemaran saya kalau pulang ke rumah nonton TV. Semua cara saya tonton semua. Dan media dakwah itu memang seperti itu sebenarnya. Kan dakwah itu, syiar itu bagaimana kita penyampaian. Ya. Ya. Di zaman Nabi Musa menggunakan tongkat, kenapa? Berubah jadi ular. Kenapa? Karena di zaman itu banyak tukang sihir. Oke. Kemudian di zaman Nabi Isa menyembuhkan orang sakit. Ya. Membangkitkan orang mati. Karena di saat itu zaman kedokteran. Zaman kedokteran. Kemudian di zaman Rasulullah mujizatnya adalah Quran. Karena syair-syair. Apa salahnya di saat kita berdakwah di saat ini menggunakan entertain? Iya, karena media. Ya. Jadi bagaimana kita bisa masuk dalam ranah tanpa mengurangi kategori syariat itu. Oke. Gitu. Gimana caranya? Ya seperti kita tahu ya, Islam masuk di Indonesia kan dengan cara yang menarik. Menarik. Dari wayang, Iya. dari apa perkawinan, Iya, dari apapun itulah. Pokoknya yang menarik orang-orang untuk tahu dulu. Hebat ini. Jago banget. Abis googling. Oh iya. Tapi itu Nggak salah menarik. dia jadi host di sini. Ini sebulan ya gini? Ya, Sebulan. Ustadz Maulana tamunya terus dong, sebulan. Iya. Berarti saya dong. Iya. Nggak boleh maruk orang. Iya. Tapi sebaiknya sih saya. Baru nggak maksa iya. Tapi disitulah Tat, yang menarik perhatian kita. Iya. Itu kan pada akhirnya kita pengen tahu. Iya. Contoh nih, mungkin yang zaman sekarang relate banget adalah lagu Korea. Oh iya. Orang suka dengan Korea, lagunya nggak tahu liriknya apa seperti apa. Lama-lama dia belajar arti dari liriknya itu. Pas banget. Nah, mungkin itu Tat ya kali ya. Cara berdakwah itu bagaimana orang menarik orang untuk datang. Menyimak dan sebagainya. Setelah itu kita rangkul, karena pada dasarnya orang tidak suka digurui. Ya. Tapi pada dasarnya orang suka disayang, dimanja. Itulah metode yang kita pakai. Saya sebagai diberi amanah untuk menyampaikan dakwah, tidak boleh saya merasa lebih bagus daripada orang. Karena kita tidak tahu ending hidup kita. Oke. Nah, Cuma tergantung waiting list kali ya, Tat. Ada yang lama nunggu gitu Tat kali ya. dicuci dulu lah. Oh. Iya baru masuk biar suci. Karena surga itu bagaikan lemari bersih, dan semua yang masuk adalah harus bersih dulu. Cuci Kalau setrika. bajunya udah bersih, ngapain harus dicuci? Langsung masuk aja. Masuk aja. Tapi kalau dia kotor, dicucinya lama. Iya. Ada baju yang dicuci putih semua, kumpulin yang putih-putih. Kemudian yang berwarna. Iya. Kemudian yang bisa merusak kain yang Iya, lain. iya. Yang keset mungkin belakangan. Oh. Ada tipe-tipe orang yang seperti keset, baju yang langsung masuk. Saya tidak ikutan ya. Kayaknya saya kejebak deh kan. Jago banget ya pernah. Itu kan cuma perumpamaan. Iya, betul, Tapi saya Mari. tidak mengatakan ada orang keset ya. Betul iya enggak. Itu perumpamaan. Perumpamaan. Jadi kalau bagus, apa salahnya kita membenahi diri Ya. sebelum. Ini cuma minum doang, nggak ada temennya. Ada Tat. Oh, ini ini kacang. Kacang dong Tat ya. Ini properti atau beneran? Beneran. Ini Berapa bulan lalu dibelinya? Enggak Tat, baru tadi pagi dibeli. Iya, aman Tat. Iya. Tapi sebenarnya maaf dulu, simpan dulu ya. Iya. Tolong dipersilakan dulu. Iya. Silakan Tat. Iya. Karena gini, makanan itu harus ada 3 syaratnya. Halal, thayyiban, berkah. Halal nggak ini?
halal. Halal. Halal kan ada 3 syarat. Perolehannya, jenisnya, prosesnya. Kalau halal jenisnya, apakah dia tidak mengandung yang diharamkan? Iya. Perolehannya dibeli atau dicuri. Iya. Prosesnya, apakah dia bercampur dengan sesuatu yang membahayakan? Iya, Itu iya. prosesnya. Halalan. Thayyiban apa? Apakah saya tidak ada kolesterol sehingga saya makan kacang? Aman nggak? Terakhir, berkah. Berkahnya itu di mana? Sepanjang belum dipersilakan, belum ada keberkahan. Iya. Jangan ambil sendiri. Oke. Tapi saya tadi melakukan itu. Ini buat Ustadz semua. Jangan juga. Tidak boleh maruk. Satu aja ya. Jadi Nah, gitu. ini menarik nih, Tat nih. Apa tuh? Ini tadi ada faktor perolehannya gimana? Perolehannya. Kalau misalnya orang sedekah, Ya, tapi duitnya dari korupsi. oke. Ada 5 syarat sedekah. Syarat sedekah ada 5. Oke. Ikhlas, yang terbaik, sasaran tepat, tidak menyakiti, tidak mengungkit. Tidak menyakiti siapapun itu. Tidak boleh. Pada saat kita berbagi, jangan mempermalukan orang. Orang miskin sini semua. Oh. Yang miskin sana, anak yatim sini. Itu Itu apa? dipermalukan. Mempermalukan. Ya. Bisa jadi mereka datang menerima itu, tapi di hati mereka nggak enak karena dipermalukan. Apa salahnya dikumpulin baru dianterin? Maaf ya, maaf yang lagi nonton. Kalau kita berbagi, jangan mereka yang datang. Sebaiknya kita nganterin. Oke. Makanya badan-badan amil zakat itu bagus. Sudah kerja sama badan amil. Belum, Tat. Mumpung saya bahas ini. Oh iya, boleh tuh. Jadi gitu. Silakan. Episode berapa nanti badan amil? Langsung hubungi Ya, AE-nya ya, ya. hak kreatif. Jadi gitu. Sebaiknya dikumpulin badan amil supaya menghilangkan kesombongan, kebanggaan kalau kita bisa berbagi. Padahal di harta kita kan ada ke orang. Oke. Tapi jangan salah paham lagi nih. Kita nyamperin. Kita nyamperin. Iya, iya. Tapi untuk perolehan duitnya, apakah kita wajib nanya, nih duit halal apa enggak nih? Harus. Harus. Begini, dari mana ke mana? 1, 2, 3. Dari mana ke mana? Sekali lagi. Dari mana ke mana? Coba diulang. Dari mana ke mana? Harus dari mana ke mana? Allah tidak akan menerima sesuatu yang buruk. Nggak boleh. Jadi harus. Tapi Ustaz gimana ya? Kalau kita tahu itu dari korupsi atau apa? Atau maaf sesuatu riba. Jadi diapain? Itu bisa, maaf ya, digunakan untuk bikin toilet umum. Toilet umum. Boleh. Oh. Jalanan. Jadi kan gini, Tat. Zaman sekarang kan untuk kayak badan zakat segala macam kan sudah Ya. canggih ya. Lewat kris, lewat rekening. Kita nggak tahu nih siapa yang transfer, duit dari mana gitu. Tidak apa-apa sebenarnya. Justru kan gini, ada orang berbagi tahu dasarnya dari mana, perolehannya dari mana. Lupa dimatiin. Jadi gitu. Jadi mohon maaf, kita harus berbagi sesuatu yang baik kepada yang baik. Tapi kita tidak boleh saya tidak terima sedekahmu. Jangan menyakiti hati orang. Oke. Jangan menyakiti hati orang. Jadi ada namanya sesuatu yang diperbaiki. Belajar sedekah. Jadi kalau ditransfer kita nggak tahu asal duit dari mana ya udah. Tapi harus dijaga. Dijaganya Karena itu amanah. penggunaannya. Oh, oke. Karena tadi ikhlas yang terbaik. Sasarannya tepat. Oke. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Bapak-bapak yang memberikan uang kepada istri, hati-hati. Masuk kepada pasal yang kelima. Apa itu? Mengungkit pemberian. Oh, nggak boleh ungkit-ungkit tuh. Nggak boleh. Misalnya pacaran kemana putus. uang itu? Iya. Kenapa? Pacaran putus gitu. Kembalikan barang-barang saya gitu. Aduh, PR juga itu. Berarti waktu ditraktir ke bioskop harus balikin semua itu. Iya. Film-film yang pernah nonton harus dihilangin. Barang-barang saya sini balikin, nggak boleh tuh. Itu siapa sih? Enggak, karena ada lah. Soalnya ada yang kayak gitu tuh nggak boleh Teh. Jangan mentang-mentang sudah buka puasa ya. Lalu kita gibahin orang. Kita nggak gibahin, tapi kita membicarakan fakta. Oh ya. Termasuk fakta, apakah benar Tat bahwa Ustadz Maulana tuh gagal
nikah gara-gara Irfan Hakim tanggal 7/7/2007. Iya juga sih ya. Kok tahu dari mana ya? Itu bener Gini. nggak Tat? Saya tuh pingin menikah tanggal 7 bulan 7 2007 jam 7. Jam 7 pagi, malam? Iya, pagi. Oh pagi, oke. Walhasil mertua Irfan Hakim itu kan Pangdam. Pangdam di Makassar. Dan saya selalu ada di situ, tausiah. Tiba-tiba dia bilang gini, anak saya mau menikah sama artis tanggal 7 bulan 7 2007. Waduh, itu kan tanggal saya. Jadi ya saya ngalah lah. Oke, nggak jadi nikah Tat? Aku pending tahun depan. Ternyata ada hikmahnya juga, saya pending. Hikmahnya adalah? Tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Boleh. Anak 8. Kan anak saya 4. Keburu istri saya meninggal 4. Kan nanti punya menantu 4. Berarti 8. 8 mantap. akhirnya Tapi ada jangan hikmahnya. disalahkan Irfan Hakim, enggak. Enggak. Mereka juga enggak tahu kalau aku mau menikah tanggal 7 bulan 7 bulan. Itu bentrok aja Tata ya. Ya gitulah. Tahu-tahu tanggal 8 bulan 8 2008 itu bulannya bentrok sama anaknya guru saya di pesantren. Nah, nggak jadi lagi? Enggak, tetap jadilah. Oh. Cuma saya enggak mengundang orang, tapi saya cuma mengumumkan di masjid. Oh, di masjid aja. Aku mengumumkan pakai toa. Siapa yang mau datang, kata saya mau syukuran, datanglah. Saya siapkan makan 1000 orang dan bebas makan. Oh, jadi nggak ada undangan khusus gitu? Nggak ada. Karena kenapa? Saya nggak enak sama guru saya punya anak juga nikah di tahun yang sama di bulan yang sama. Nah, ngomongin soal pernikahan, Tat. Katanya kan memang harus disiarkan ya, Iya. agar tidak terjadi fitnah. That's right. Betul. Jadi ada orang, ada kayak sekarang kan ini Tat, lebih orang-orang tuh kembali ke kesederhanaan. Nikah di KUA saja cukup, makan-makan cukup gitu. Apakah memang harus diundang orang-orang atau memang harus kayak gimana Tat yang lebih baik gitu? Sunnahnya pernikahan itu minimal memotong seekor kambing. Kambing. Artinya apa? Kita harus mengumumkan, betul tadi, supaya terhindar dari fitnah. Besok dia berduaan jadi fitnah. Iya. Jadi sebenarnya harus Disiarkan. Harus disiarkan. Nah, berarti kalau misalnya diem-diem aja, cuma keluarga intinya doang yang tahu, itu gimana, Tat? sangat tidak disarankan karena bisa berpotensi ada kezaliman di dalamnya. Oke. Jadi gini, kenapa rukunnya nikah itu? Yang pertama, ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, ada wali, kemudian ada saksi 2 orang, dan ada ijab kabul. Itu pertanda betul-betul ini harus ada orang tahu. Ada orang tahu. Orang tua kan harus tahu. Ada ridha di situ. Saksi berarti orang lain dong. Ada 2 lagi. Ada saksi yang tercatat, ada saksi yang tidak tercatat. Itulah semua. Ya. Bahkan diberikan orang yang hadir di acara akad nikah itu dapat rahmat Allah. Oh, yang datang. Meskipun nggak diundang. Nggak boleh. Oh ya, harus diundang dulu. Nggak boleh datang ke acara makan-makan Yang tidak diundang. yang tidak diundang karena tidak masuk list. Iya. Wah, saya sering lagi dulu, Tat. Jangan. Minjem batik orang, masuk ke nikahan orang. Ya Allah, jadi itu yang menyebabkan waktu itu. masih mending itu ya dibanding yang makan gorengan ambil 5 bayar 1. Ini minjem batik. Nggak dulu masih SMA gitu-gitu. Iya, masih bocah kelakuan ya bangor-bangor dulu zaman dulu. Oh, Tapi setidaknya memang benar harus disiarkan yang pertama. Harus disiarkan. Saksi, makanya harus ada saksi tuh. Ada saksi. Dan saksi itu dengan untuk dibahas ini. Saksi itu bukan hanya berperan di meja akad. Sebaiknya dia jadi penasehat setelah pernikahan selama-lamanya. Oh, makanya saksi tuh teman-teman terdekat yang bijak gitu ya. Jadi sebaiknya kalau ada permasalahan, sebaiknya kedua mempelai itu yang bermasalah curhatnya sama saksinya. Baru tahu nih saya nih. Iya, harus sebenarnya. Berarti nggak bisa sembarang milih saksi dong, Tat? Nggak boleh. Tapi kalau misalnya cowok, memang benar nggak perlu bawa orang tua, Tat? Nggak perlu bawa wali, sorry. Ya, karena yang menikah itu kan laki-laki.
perempuan dinikahi. Jadi dia boleh walaupun tidak ada wali. Yang butuh wali itu perempuan. 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 Nggak butuh wali dari pihak laki-laki, nggak butuh saksi juga. Harus dong. Maksudnya saksi dari perempuan. Ada saksi perempuan, ada saksi laki-laki. Tapi Makanya dia saksi. nggak perlu orang tua kita. Nggak Teman juga nggak apa-apa. apa-apa. Oke. Tapi ada baiknya penghargaan. Betapa durhakanya seorang anak. Dilahirkan, dibesarkan, terus dia dari penghargaan. Ini kan kehidupan. Ya, tidak ngasih tahu ibunya. Ya, coba selamat menempuh. Hidup baru. Berarti ada berapa hidup? Ada 2, hidup lama dan hidup baru. Waduh, nggak salah. Berarti ada 2 hidup. Hidup lama dan hidup baru. Hidup lama itu adalah hidup ditanggung orang tua. Dan hidup baru adalah hidup menanggung. Dan orang tua yang menikahkan anaknya dengan biaya orang tua, itu pahalanya 10.000 kali lipat. Kenapa engkau tidak libatkan orang tuamu? Dapat doa, dapat restu, dan dapat duit. Duit dari Orang tua. orang tua. Karena orang tua itu, tugas orang tua yang paling tertinggi adalah menikahkan anaknya. Dan itu penting. Iya. Makanya Tete banyak cerita-cerita tuh yang dia sudah nggak ketemu sama orang tua udah lama banget. Dia pengen nyari hanya untuk ngasih tahu bahwa gue nikah. Gitu. Harus didengar nih semua nih. Ulang, coba diulang dong. Oke, banyak orang-orang nih Tat nih. Yang sebegitu lamanya nggak ketemu sama orang tua. Dan dia berusaha nyari hanya untuk ngasih tahu bahwa saya pengen menikah. Itu yang bagus. Oke. Sesuatu kebanggaan orang tua ketika bisa melihat anaknya menikah. Itu bahkan ayah yang menikahkan anak perempuannya disiapkan istana di surga. Dan saya acungkan jempol kepada semua ayah yang bisa menikahkan anak perempuannya. Karena tanggung jawab itu dipindahkan. Saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku, berarti mengalihkan tanggung jawab dari dia kepada. Dan tahu nggak pengorbanan seorang orang tua dari pihak wanita? Semua anak keturunan dari anak perempuannya itu larinya ke nasabnya kepada suaminya. Kasihan. Iya. Makanya disebut Nabi Al-Abtar. Inna atenakal kausar pasal rabbika. Inna zaniyaka wal abtar. Terputus. Sehingga dikatakan Nabi tidak punya anak laki-laki yang hidup besar sampai berketurunan. Justru anak perempuannya Nabi. Kenapa? Dikhawatirkan satu jadi Nabi. Karena Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Oke. Dan nasab seorang anak itu larinya ke bapak. Oke, jadi begitu peran wali orang tua tuh penting sekali. Penting. Selain penghargaan, kemuliaan, ridho Allah bi ridal walidain, sutullah sutul walidain. Kita butuh ridha. Jadi saran nih buat teman-teman yang menikah dan hubungan lagi renggang sama orang tua, temuin aja Tate. Harus. Ini ngomongin siapa nih? Ini Gopar ini bahaya nih. Tidak bahaya Tat. Banyak yang relate sama kejadian ini. Teman kita yang belum dapat restu dari emaknya ya. Itu banyak juga. Mana dia nonton lagi? Ya semoga kan membaik. Oh ya. Iya. Harapan kita kan yang baik-baik kayak Tate. Iya. Tapi sebaiknya sih orang tua ayolah. Barang siapa orang tua yang menghalangi pernikahan anaknya. Dan ketika anak itu berzina, maka orang tua dapat dosa zinanya. Kalau anaknya berzina, orang tua dapat. Kalau dia menghalangi pernikahan anaknya. Oh, menghalangi pernikahannya. Oke. Kenapa tidak dipermudah? Kenapa harus dipersulit? Saya akan kasih kamu restu. Yang penting kau kelilingi 70 kali lapangan bola. Ngapain ada syarat-syarat begitu? Contoh aja. Iya. Dipermudah, jangan dipersulit. Pernikahan itu dipermudah, perceraian itu dipersulit. Oh, teorinya gitu tuh, rumusnya tuh. Rumusnya tuh. Jangan persulit pernikahan, permudah. Tapi kalau cerai persulit. Persulit. Tunggu dulu. Mungkin kemarin Nabi mau cerai, pulang dulu lah. Nanti besok datang. Masa datang, coba bawa suamimu. Oh, coba suamimu gini. Udah. Ternyata tidak jadi cerai. Oke.
Bahkan cerai pun kan masih ditunggu masa iddah. Iya, 3 bulan. 3 bulan teteh. Iya 3 bulan 4 Ya, bulan gitu. ya. Kalau dia hamil harus sampai Ya, lahiran. Kenapa? Berpotensi untuk balik kembali. betul. Sama tidak terjadi hal-hal yang diinginkan ketika kita nggak tahu 3 bulan dia hamil, nggak tahu hamil sama siapa. Hamil sama mantan suaminya kah atau sama orang lain? Makanya ada masa iddah teteh. Jago banget dia ya. Udah, enggak Tat. Bukan jago Tat. Sering ketemu janda aja. Update Amerika. Tat, ngomong-ngomong pernikahan nih. Ya. Ada teman saya. Siapa? Pengen banget nanya-nanya soal pernikahan Tat. Oh, ada? Ada. Nih Tat, wah dari tadi deh. Ini saatnya nih. Saatnya Ustadz Maulana nih. Mana dia? Assalamualaikum. Salah. Bang, Ya. jamaah. Bukan. Yang ngomong itu harus Oh iya, Pak Ustadz ya. harus Pak Ustadz. Saya Pican Pak Ustadz. Iya. Saya temannya Bang Gofar, biasa nongkrong bareng. Masya Allah. Gitu. Nanya apa lu? Rumah tangga kenapa? Rumah tangga. Udah. Rumah tangga. Iya. Rumah yang bertangga. Berarti rumah ada masalah. Iya. Tidak ada rumah tangga tidak punya masalah. Pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Oh. Kenapa lu sedih? Sedih banget, Pak. Kenapa lu sedih? Kenapa lu sedih? Ini kenapa? Kenapa lu sedih? Tentang istri saya, Pak. Kenapa istrinya? Tidak boleh membuka aib keluarga. Memang kenapa? Tanya aja. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa udah slow. Orangnya Malu slow. tapi, Bang. Orangnya Ayo, slow. ayo, cepat. Istri saya jadi zombie, Pak. Gini. Saya tidak membela wanita. Tapi tidak ada wanita tidak pernah salah. Apalagi istri tidak pernah salah. Semua kesalahan tertuju pada laki-laki. Setuju saya, Pak Ustadz. Oh, dengerin. Lu yang salah. Karena laki-laki bertanggung jawab atas 3. A. Nafkah. B. Kalau 3 itu 1. Mana? Satu. Nafkah. Semua kebutuhan ditanggung laki-laki. Jadi memasak bukan tugas perempuan, tugas laki-laki. Makanya banyak chef yang cowok. Mencuci bukan tugas perempuan, tugas Mesin laki-laki. cuci. Enggak ya. Ya, lu beli mesin cuci juga tugas laki-laki. Beres-beres bukan tugas wanita, itu tugas laki-laki. Laki-laki semua, Pak Ustadz. Laki-laki semua. Nyari duit juga kita, Pak. Iya. Pingsan dong, Pak. Kapan tidurnya, Pak Ustadz? Kan nafkah. Kapan main UFC? Jadi pada dasarnya semua tugas laki-laki sebenarnya. Oh, Masya Allah. Wanita bukan kewajiban. Dia cuma sunnah, Oh, jadi Sedekah. ngebantu Iya. suami itu sedekah. sedekah. Jadi memasak itu bukan tugas wanita. Nggak boleh dipaksa. Masak kau enggak bisa. Gotang. Dengerin lu. Jadi lu balik kerja nih. Iya. Langsung ambil wajan. Apa aja? Masak apa sayang? Kamu mau apa, sayang? Iya. Iya. Kalau kerja sama, Tat, saya yang masak, istri saya yang ngelebar-ngelebarin kulit martabak. Tapi nih wanita yang nonton ini dengerin. Tunggu sebentar ya. Tahu. Kira nyari cupang, Pak. Nggak ada. Nggak usah cupang. Yang ngedok. Jadi wanita yang kan tidak wajib kan, tapi sunnah kan, sedekah kan. Wanita yang menyiapkan makanan buat suaminya lebih mulia daripada dia pergi umroh. Wanita yang menyiapkan minuman, teh, Cap Solo. menyiapkan minuman buat suaminya, Hah? itu pahalanya bagikan puasa 1 tahun. Masya Allah. Ini yang dikejar wanita ini sebenarnya. Itu ya, Pak Ustadz. Iya. Jadi kenapa dia bantuin kita sebenarnya tujuannya Bukan. untuk mencari kemuliaan itu. Iya. Karena bukan kewajiban istri untuk masak dan sebagainya. Kewajiban istri cuma 1, yaitu taat kepada suami. Kalau disuruh masak, ya masak. Iya, tunggu ya. Kan tadi bilang, katanya tugas suami itu masak, Masak. makanya bukan tugas istri. Tugas itu cuma 1, tata suaminya.
Jadi kalau lu tinggal ngomong aja. Hormat. Tunggu dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki penanggung jawab, pelindung kaum. Kemudian yang kedua, laki-laki tugasnya yang kedua adalah ku ampusakum wa ahlikum nar, pelindung. Jadi harus melindungi wanita. Laki-laki yang tidak merasa, seorang wanita tidak merasa terlindungi oleh suaminya, berarti tidak pantas dijadikan suami. Karena laki-laki itu sama perempuan ada bedanya. Bedanya? Perempuan itu segitiga utuh. Oke. Segitiga tuh. Ya, lebar di bawah, lancipnya di atas. Ya. Ya. Laki-laki segitiga terbalik. Lebar di atas, lancipnya di bawah. Lebarnya di bawah, lancipnya. Makanya wanita itu ada rahim. Pernah lihat nggak postur wanita? Lebarnya di bawah itu. Tingkat, Iya, pinggul. Terus lancipnya di atas kan? Gitu. Laki-laki segitiga terbalik. Lebarnya di atas, pundaknya lebar. Jadi Lucita Luna meskipun dia berusaha untuk jadi wanita, Tetap saja. tetap kelihatan Iya. lebar atas daripada bawahnya. Maaf Lucita Luna. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Iya. Mau matoh kan? Iya. Iya, dia sudah mengakui. Iya. Nih, lebar atasnya. Lancip bawahnya, laki-laki. Lebar atasnya, penanggung jawab. Lancip di bawah, nggak usah dibahas. Cepirit, suka cepirit. Bukan. Bukan. Kalau gini grup rap nih, Poris. Ini, lebar atasnya, tajam bawahnya. Oh. Nggak usah ngerti dibahas. dah kita. Mau pisau buah, kemana mau pisau buah? Gitu. Ngapain. Oh gitu Pak Ustaz. Iya, makanya Pak yang pastikan. Tapi masih ada satu lagi. ada lagi. Jangan Kan tiga santai. tugasnya. Sambil nanti ya. Iya. Satu lagi. Udah minta izin sama tidak dipersilakan tapi kan tidak berkah kalau tidak dipersilakan. Balikin dulu. Ya, tunggu dipersilakan dulu. Iya dulu. Bang, bagi kacang boleh? Itu minta. Ya. Haram hukumnya minta. Barang siapa yang meminta akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging. Dosa lu. Tunggu dipersilahkan. Iya. Kalau kode ada kacang. Kacang diakuin. Kacang nganggur tuh. Nggak dikasih kerjaan apa? Nganggur mulu kacang. Kulitnya lembek deh. Silakan nanti kasih. Silakan. Makasih Bang ya. Iya. Ya. Masuk maju ya. Ingat ya satu. Maksud diikutin tim udah satu. Kan tidak boleh marah juga. Iya. Jadi mohon izin. Ada tugas yang ketiga sebenarnya. Seorang Itu. laki-laki itu. Tugasnya adalah mendidik istri. Makanya tidak ada wanita salah. Yang salah adalah laki-laki. Gak bisa mendidik ya Ustaz ya. Yang bisa mendidik. Istri saya itu boros, berarti Anda yang salah. Kenapa nggak diajarin istrinya? Istri saya tidak bisa. Jadi tetap pada laki-laki. Maaf, laki-laki itu supir, wanita itu adalah penumpangnya. Kalau terjadi tabrakan, siapa yang ditangkap? Masa penumpang? Masa supirnya? Lu penumpang nutupin mata supir gimana? Atau dulu kan sopir Tat. Penumpangnya nyetir gimana? Udah kamu tidur aja yang aku nyetir. Tapi ya apapun keluarganya, Ya. ya gimana itu berarti cermin dari pemimpinnya. Ya, Pak, cerminan. Gak ada gini. Yang jelas dong ngomongnya. Emang ada benar ini. Jadi gini, wanita dalam hal istri dan suami, unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Dirimu itu pakaian buat pasanganmu. Jadi kita harus menutup kekurangan pasangan. Menutup. Allah mempertemukan dua sisi yang berbeda supaya saling menutupi. Tidak ada yang sempurna di dunia, tapi yang ada saling menyempurnakan. Makanya kalau yang bongkar-bongkar aib di sosmed soal rumah tangga Nggak tuh, boleh. nggak boleh. Nanti ya. Itu haram hukumnya. Jadi Jadi haram hukumnya membongkar aib keluarga. Nggak boleh. Meskipun sudah cerai, nggak boleh.
Jadi ngasih tahu kejelekan istri ke orang nggak boleh, Pak. Kalau istri kita begal misalnya kita tahu. Itu Ya, lu ngapain sih lu begal? Berarti ada yang salah. Lu gak bisa mendidik. Iya, salah mendidik. Konsep itu tadi bagus. Berarti kita harus nyiapin waktu untuk ngecek ya istri kita nih udah Kayaknya butuh nasi dia. Saya dari tadi makan belum habis. baru Ustaz Maulana puasa Idris ya? Nabi Idris ya, Ustaz ya? Puasa Idris itu tiap hari. Iya tiap hari ya? Kalau Daud tuh kan selang-seling ya, Pak? Selang-seling. Kalau Idris tuh tiap hari. Tiap hari. Ini cocoknya puasa Nabi Idris loh, kayak Pak Ustadz Maulana. Nggak lapar, Tat? Maksudnya nggak? Lapar tuh pasti ya, kan buka. Ada bukanya. Iya sih. Tak buka. Tapi niat puasa Daud, puasa Idris tuh niatnya beda, Teteh? Ya, saya berniat puasa karena Allah udah. Oke. Tapi ada alasan dibalik itu nggak kenapa Ustaz akhirnya Nabi Idris ngambil puasa Nabi Idris itu? Karena semenjak istri saya meninggal, saya berpuasa Idris. Maaf ya, laki-laki itu tidak boleh tidak punya pasangan. Kayak ibarat pedang yang kehilangan sarungnya, bisa menggores kemana-mana. Bahaya tadi ya? Makanya harus dikendalikan pakai puasa. Oh jadi puasa itu mengendalikan ya, Tat? Pengendalian. Puasa itu artinya pengendalian, menahan, mengendalikan. Maka saya harus berpuasa Idris. Nah, hadisnya gini, menikahlah. Kalau kau tidak sempat menikah, puasalah. Maka saya mengambil jalur puasa. Makanya gue kan belum nikah-nikah karena gue puasa terus. Seret, makan kacangnya seret langsung ya? Ada opsi, Cak. Iya. Puasa ya Bang ya? Kita ya. Nggak boleh, harus menikah. Nggak pantes itu dari sini. Ada dua laki-laki yang dilaknat Allah. Apa tuh? Satu, laki-laki yang memukul wanita. Wah. Tidak. Tidak. Katang banget, mau kulit Tat. Itu nyolek. Namanya nyolek. Tetap. Oh, tetap. Daun bawang, pakai daun bawang. Jangan berkata memukul itu pakai fisik. Kata-kata pun memukul namanya. Oh. Misalnya. Dia komik Batman. Dia komik Batman. Pau. Zung. Jadi kayak menghina istri, Mancung. menggunakan kata-kata yang buruk buat kepada istri. Itu sebenarnya memukul itu. Oh menghina tuh nggak boleh. Mancung muji. Oh gitu. Kok nyata? Mancung gitu. Cakep loh. Oh, itu Bawa muji. itu mau di. Yang kedua yang dilaknat Allah adalah laki-laki yang nggak nikah. Tapi kan Ayo. alasannya mungkin Tat belum kan milih cewek kan harus dipilih bebet bobot gitu-gitu mungkin belum ketemu kan. Ini sahabat yang bagus nih. Iya. Jangan pernah, ini baik banget. Jangan pernah dikubur kalau belum mati. Ya kali tadi DKI. Dia tuh main di pantai tuh. Kalau di kubur itu. Keren doang. Nggak melawak jadi jatuhnya. Tiba-tiba ada Tapi orang. kewajiban menikah tuh, Teteh. Menikah Saya maksudnya nikah wajib. gini. Nikah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Oh sunnah. Oh, sunnah. Sunnah. Tapi akan berpotensi jadi haram, berpotensi jadi wajib, tergantung situasinya. Oh ada situasinya. Ya, kalau dia sudah tidak tahan nafsunya, wajib menikah. Oke. Oh sagapung gitu misalnya. Iya. Dari ujung. Iya, dari ujung. Dari ujung. Ya, kalau mohon maaf ya, karena begini, aduh gimana membahasakannya? Karena ada orang tidak pantas untuk menikah, jadi haram, karena dia membawa penyakit, penyakit menular, yang menyebabkan nanti wanita itu tertular. Itu nggak wajib dia. Kalau covid kena covid nggak boleh kawin. Jangan dulu. Jatuhnya jangan dulu nunggu sembuh. Jangan nunggu. Iya, di lock dulu. Oh. Suruh masuk sini dulu sampai sembuh. Masa dia rebus.
Emang cuangki. Untung-untungan lembek. Oh di Iya, mangkok. tergantung situasi. La darara wala dirara, jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang lain. Oh. Nggak boleh menyebarkan penyakit dan sebagainya. Harus sembuh dulu baru nikah. Jangan sampai dirinya menyebarkan penyakit buat yang keluarganya. Keluarganya. Misalnya lu kena penyakit Ebola misalnya, Iya. jangan nikah dulu gitu. Sampai sembuh bolanya. Tinggal tinggal E-nya. Iya, Saya udah sembuh nih, bolanya nggak ada, tinggal E. Jadi bahkan ada yang makruh, ada yang mubah. Nah, boleh nggak Tat, kalau makruh itu gimana Tat? Iya. Makruh itu nggak terlalu penting-penting banget. Ya, kalau dia menikah bisa ada kerugian seperti dia menikah nggak terlalu penting, dia menikah masih kecil-kecil, nggak boleh lah. Oh, umurnya masih Ya, baru di bawah umur 18, baru 19 1, 2, tahun. 3 pernikahan. Ini bukan dimana yang Tat, misalnya nih Tat, ini kan ada perdebatan di luar negeri dan di mana-mana ya. Ya. Ini pernikahan di bawah umur kan kita udah pasti nggak setuju ya. Iya. Tapi ada beberapa pendapat bahwa selama dia sudah menstruasi dinikahi boleh meskipun umurnya 15 gitu. Untungnya pernikahan itu ada 3 hukum. Satu doang. Satu. Kalau 3 poin baru. Iya. Satu. Oh jadi di sini dia co-host ya. Iya. Bahaya juga kalau dia lebih pintar ya. Iya. Bisa ngalahin hostnya. Berarti saya menghina orang dong. Tadi apa Tat? Satu, ada hukum syariat. Islam. Hukum Islam ya bagus. Hukum agama. Ada hukum negara. Nah ini. Dan yang ketiga ada hukum adat, istiadat. Jadi orang menikah, acara midodoremi dan sebagainya itu kan adat. Iya. Mapacing ya Tat ya? Kau tahu? Makassar istriku Tat. Bunuh mie lampu. Iya ya. Semua dibunuh. Semua dibunuh, bunuh mie kipas. Gitu. Bunuh mie teroris. Aduh, Untung curhatan tentang isinya aku nggak ikutan ya. Iya. Terus ngapain orang Makassar jadi zombie tadi ngomongnya? Kayak gini. Iya ada. Jadi tiga itu Iya. tadi yang Ada dihormati. hukum untungnya di Indonesia ini diatur. Iya. Tentang umur. Umur Iya. 18, sekarang udah naik levelnya. Kalau nggak salah 21 ya. Ya, Oh. jago banget dia. RTUL makanya itu cara RTUL pakai susu. Buku pintar Iwan Gayo. Dulu 18, sekarang dinaikkan. Iya. Karena terlalu banyak perceraian, karena dia belum siap untuk bernikah. Nah, ada pertanyaan apa lagi nih mumpung ada Ustadz Maulana di sini? Ini tentang istri sih Tat. Istri kan misalnya, ini kan tentang mendidik ya Tat ya. Kita perlu bisa kasih hadiah nggak kalau istri kita dididik, misalnya ngerti nih apa yang tadi kita kasih biskuit gitu misalnya. Itu broto. Itu gua ke broto. Iya. Enggak, misalnya gini, istri kita minjem uang. Saya dengar ada katanya gini, kalau dengan surat Al-Fatihah itu bisa melunaskan hutang gitu Tat. Nah, istri kita minjem duit nih misalnya Tat. Udah kita bayarin sampai waktu-waktu kita udah habis lagi duit. Nah, kita bacain Al-Fatihah yang ke debt collector. Al-Fatihah. Auzubillah. Bukan itu. Pakai Al-Fatihah dulu. Suka lupa kalau pakai Al-Fatihah lupa. Al-Fatihah. Ya gini, utang itu adalah dalam Islam satu ayat penuh, satu halaman berbicara tentang muamalah. Jadi tidak boleh memandang enteng tentang utang. Utang itu harus dibayar. Kalau nggak dibayar akan diikat di kuburan sampai lunasnya utang. Nggak lepas-lepas Tat. Ya, lepas. Orang pada di surga. Jadi jangan pernah berutang. Dan kalau berutang harus bayar. Tuh. Bukan malah didoain itu ada kakinya, jangan. Berarti salah itu Tat, dengan Al-Fatihah. Sebenarnya gini, Al-Fatihah itu bisa digunakan untuk apapun. Pada saat kita baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah jalan yang lurus. Artinya mudah-mudahan dia tidak mengulangi lagi. Atau dikasih jalan untuk melunasin utangnya gitu Betul. Tat. Barang siapa yang ada niat untuk membayar utang,
Allah akan permudah jalannya. Karena ada 3 manusia yang dibantu oleh Allah. Satu, yang ada niat bayar utang. Yang kedua, ada niat untuk menikah. Yang ketiga, ada niat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan. Oh, itu kan dimudahkan kan. Nggak, zaman dulu. Dan Zaman yang dulu. mengurus agama. Budak-budak lepasin lah di rumah lah bang, budak-budak. Ngapain gue tuan baron? Gue tuan baron ya udah. Ngomong-ngomong Tuan Baron, Iya. berarti Little Missy. iya, umur kita nggak jauh. TVRI Tat. Oh, nggak jauh. Yang itu. Rudolfo. Oh jadi Al-Fatihah itu maksudnya akhirnya Allah akan mempermudah karena doa-doa kita ya Tat ya. Memberikan jalan keluar. Jalan-jalan keluar ya. Orang yang ada niat untuk membayar utang akan diberikan jalan keluar. Tuh jangan lu deh kolektor lu Al-Fatihah. Iya itu mah. Apa? Terus dia hafal bareng. Ya walap dulu deh. Amin. Udah ya, balik dulu ya. Lupa. Ini terkait ini lagi nih Tat, terkait dengan di rumah tangga. Nah, Bohong-bohong itu kan nggak boleh sebenarnya, bohong sama siapapun ya kan. Tapi ada kalanya mungkin pasangan kita ini bang berbohong demi kebaikan, atau kita nih sebagai suami berbohong demi kebaikan karena kita nggak mau istri kita tuh jadi kepikiran gitu. Jadi kita berbohong demi kebaikan. Kayak gimana contohnya? Contohnya misalnya gue naik motor nih Tat, ketabrak nih, wah aja. Terus pulang, ditabrak lari lah. Cerita ke istri, aku tadi tabrakan gitu. Nggak apa-apa gitu. Padahal dari ini keluar kuning-kuning, di sini keluar kuning-kuning. Sakit banget, Pak. Spakbor udah nancep sini, nembus. Spion 2 sih. Mickey Mouse, jatuhnya Mickey Mouse. Nah, kita nahan sakit gitu. Akhirnya bikin istri kita tuh nggak kepikiran. Padahal sakitnya luar biasa gitu, Tat. Itu bohong gimana, Tat? bisa tepuk tangan sedikit dong. Di antara pertanyaan ini langsung tepuk tangan ya. Iya. Kan disuruh ya. Kalau nggak nyaut dorak. Kalau nggak gitu dorakan. Jadi bohong pada dasarnya nggak boleh. Tapi ada bohong yang 3 yang diperbolehkan. Ada 3 lagi, Tat. Iya. 1. Nah, ini bisa. Udah, jangan. Bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Itu. Yang kedua, bohong dalam peperangan. Jadi strategi perang nggak boleh diberitahu. Ya, jam penyerangannya kapan nggak boleh. Makanya kamuflase itu boleh dalam peperangan. Strategi politik namanya. Tapi ada satu lagi, bohongnya seorang pasangan untuk membahagiakan pasangannya. Iya. Aduh, makanannya enak sekali, padahal nggak enak. Nah, supaya istrinya nggak tersinggung, itu boleh. Itu boleh, Tat. Jadi ada 3 kebaikan. Atau suami aku nggak apa-apa nggak apa-apa neng, aku aman. Tapi sebenarnya dia bohong, tapi untuk kebahagiaan boleh. Bini lu pernah ngomong ini nggak? Kamu tuh ganteng sekali gitu, pernah nggak? Enggak, istri gue bilang jelek. Mau nggak kamu kayak Agus Wisman. Agus Wisman mah apa single? Ganteng ya? Ganteng ya. Bohong itu Tat. Kayak masa ganteng banget kayak Pak Singer ya. Dia ke poin ketiga kayak bohong deh. Iya. Tapi untuk menyenangkan hati pasangan, untuk mendamaikan perang itu boleh bang. Kalau perang boleh loh. Gue tembak lo ya. Nggak jadi. Gue gitu bohong. Iya, namanya politik. Jadi ada tiga hal yang akhirnya dibolehin karena semuanya bertujuan untuk kebaikan dan nggak ada yang dirugiin siapa-siapa juga ya Tat ya. Tapi tidak boleh bohongnya seorang suami untuk memanfaatkan istri, untuk membodohi istri tidak boleh. Nggak boleh, lu manfaatin bini lu, bohong-bohong nggak boleh. Ditanya nih, beli barang mahal, berapa tuh? Harga 5 juta, 500.000, bohong. Langsung istrinya jual dari 1.000. Lebih murah dong Mas Reno. 1 juta lah. Ya. Oh itu ya, enggak lah kalau kayak gitu-gitu kayak misalnya bah buangin sampah dong, aduh pinggangku sakit. Aduh gitu, itu dosa itu Tat. Itu dosa. Itu bohong, itu namanya memanfaatkan, tidak boleh. Sholat tobat, habis itu sholat tobat. Ingat ya, Ribet, mendingan lu buang aja. Mendingan lu buang aja ribet. Iya. karena gini, dosa yang berkaitan dengan manusia itu harus dapat ridhonya dulu baru dapat ampunan dari Allah. Nggak boleh
Iya, kelarin dulu sesama manusia Ya, ya, betul. baru ke Allah. Oh. Jadi kalau belum dapat maaf dari orang yang kita sakitin Iya. nanti Kata Allah, Wah, sampai kamu tidak berdosa pada aku, tapi kau berdosa kepada hambaku. Maka kau harus dapat maafnya dulu. Itu baru dapat. kalau nggak di kuburan diikat lu sama orang yang ngelayat. Jadi dia kemana lu ikut? kita tuh kapan dikuburnya? Kesasar. Oh. Gitu, jelas ya? Jelas. Terima kasih Pak Ustadz Maulana. Nggak terasa ya. Kita ada pertanyaan Pak Ustadz Oh. dari subscriber tanya mari jawab ke STMJ. Fatkur, Kat, emang benar kalau jodohin orang kita dapat satu gunung di surga? Jawabannya benar. Anda apapun yang hasil dari pernikahan itu kita dapat pahalanya juga. Yang menjodohkan orang dapat satu gunung. Yang menikah dapat 2 gunung. Iya benar kan udah menikah. Oh berarti pahalanya yang bikin Tinder sama Bumble banyak. Udah bikin aplikasi. Kenapa disebutkan gunung? Iya, Bahkan lebih jelasnya adalah gunung Uhud. Uhud. Betapa tak terhingganya. Sama juga penggunaan kata-kata 1000 dalam Islam itu mengenakan untuk kata-kata yang tak terhingga. Pernah lihat nggak di Bengkulu ya, yang ada masjid 1000 tiang? Iya. Kalau hitung-hitung mah nggak cukup 1000. Betul. Cuma karena malas ngitungnya, jadi kata 1000 aja gitu. Kayak kota Mataram 1000 masjid gitu Ya. kata. Ya. Ada yang nggak pernah ngitung, Ya. nggak juga kan? Artinya Banyak ya, mengartikan banyak. Saking banyaknya pahalanya orang yang bisa menjodohkan orang. Oh jadi bukan dapat gunung bener-bener gunung gitu nggak? Simbol kata-kata bahwa pahalanya banyak banget. Oh itu simbol bang, nggak dapat gunung bener-bener dibangunin gunung terus ada. Iya, baru gue mau nanya. Pos-posnya nggak ada. Itu SHM atau SGB nih? Kenapa? Itu kan umpamaan segitu banyaknya, Iya. sebegitu melimpahnya. Bercanda mulu, Ted. Berikutnya, Berikutnya ya. DNST Wave. Sat, mendingan mapan dulu atau nikah dulu? Wah, mohon bantuan dananya. Terus nanya, malah Kalau ukuran mapan itu kita lihat dulu. Kalau ukuran mapan dia harus standar yang tinggi, kapan nikahnya? Iya. Jadi mapan itu ya sanggup bertanggung jawab. Karena orang bekerja karena 5 hal. Waduh, banyak juga ya. Tadi Iya. dari tadi satu. Satu, untuk supaya dia tidak ngemis. Oke. 2, untuk memenuhi kebutuhan dirinya. 3, untuk memenuhi tanggung jawab. 4, untuk membantu sesama. 5, untuk membantu agama. Sekarang posisi menikah itu berarti kalau kita berkata berarti orang miskin tidak ada nikah dong. Takutnya nanti berzinaan di mana-mana. Maka kemampuan itu berdasarkan dirinya. Mampu nggak menafkahi? Ya sudah. Makanya menikahlah sama yang sekupu. Siapa tadi? Yang sekupu. Yang setara. Setara. Jangan sampai jomplang. Kalau Anda cuma punya motor, carilah wanita yang cuma punya sepeda. Jadi ketika dia naik motor, bahagia karena selama ini pakai sepeda. Belum 60 juta. Kemana? Dan jam nonton juga ya, biasa aja. Gue cycle heboh kan. Heboh. Jadi gitu. Jadi jangan mempersulit diri. Jadi buat yang standar menikah kan makanya tadi bisa menikah di KUA aja. Iya, Itu boleh iya. sebenarnya. Boleh, tapi ada baiknya sunnahnya meramaikan dan sebagainya. Jadi kalau mohon bantuan dananya berarti Anda tidak mampu, enggak usah dulu. Jangan dulu. Iya, Jangan jangan. dulu. Ya, Tapi udah ada foto anak gitu Tat. Iya mau lagi. Mau lagi Tat. Iya. Mungkin pertanyaan titipan. Iya, teman yang nanya Anaknya ini. kali nanya. Bulan Ramadan. Ngapain anak masih kecil? Ngapain anak masih bocah? Iya ini jangan dulu Tat ya kalau belum ada dalil Tat ya. Tuh, oke berikutnya. Arvin Gani. Uset deh. Tolong peragain kalau jadi Naruto dan ibu pejabat. Terima kasih gua dijago nih emang jago. Sebenarnya selama ini kan orang selalu selendang. Sebenarnya banyak peragaan yang lain. Coba. Betul. Ya kalau selendang kan aku jadi malu. Eh. Saya nuding MZ.
Oh, iya. Romai Rama, Romai Rama. Putri Indonesia, nenek sedikit penjual jamu. Iya. Di atas Agim, Niji, Naruto, Philip India. Pak Ustad, Ulan Jamila, ayat-ayat cinta. Laskar Pelangi, perempuan berkalung sorban. Masih mau? Mas, Manohara, Manohara. Ijabahan, Ijabahan. istri pejabat. Gokil. Kalau nangka gimana? kagak ada. Lu ngapain jadi nangka? Selendang cosplay jadi nangka, kagak ada. Jadi Nabi menganjurkan tidak boleh kosong pundaknya. Oh. Jadi memang disunahkan ada sesuatu yang di atas pundak kita. Oh makanya Limbat ada burung hantu ya? Itu ada burung hantu tuh. Habis ngaji tuh. Jadi gini. Jadi misalkan, mohon maaf ya, kita bisa lihat satu gini berarti Al-Quran, guru ngaji. Oh, Kalau dua begini berarti Kiai. ya Kenapa? Quran dan hadis. Orang dan hadis. Kalau saya kan begini, mim, cinta Nabi Muhammad. Yang pakai imamah itu kan berapa lipatannya segitu jumlah kitab yang dia kuasai. Jadi tidak sembarangan orang pakai imamah. Oh, nggak boleh asal make ya? Itu kalau perlu diijazahin sama gurunya. Iya. Oh, divalidasi gitu. Ada sertifikat kalau iya. Jadi jumlah lipatan itu segitu jumlah kitab yang dia kuasai. Wah. Tiba-tiba mau pakai itu nggak bisa. Itu ada ijazah sebenarnya. Warnanya pun beda-beda kan. Oh iya kalau warna Putih. merah gitu ya? Pesulap merah dong. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang hijau. Hijau itu kan keturunan Nabi. Jadi kita tidak boleh sembarangan menggunakan. Jadi ada juga. Oh, ada warna hijau tuh keturunan Nabi. Putih. Putih orang suci, Orang suci. orang yang suci dan sebagainya. Kalau hitam adalah orang yang betul-betul khusyuk. Intinya nggak bisa sembarangan Iya, pakai. sembarangan pakai. Kalau orang-orang pakai kan itu berarti harus untuk memakai itu kan harus ada ketentuannya. Dan harus divalidasi sama ustadz sama gurunya ya. Harus ada gurunya. Bisa pinjam cincinnya? Wah, cincin ada cincin nggak? Nih. Maaf. Cincin pun sebenarnya nggak boleh sembarangan. Ya. Oh. Kalau pakai ya? Peletakan cincin. Boleh. Kalau di tengah berarti ada yang lamar. Pertama ada yang lamar. Kanan gini tat, maaf. Kiri kanan terserah. Oke. Kemudian kalau kiri berarti sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Oke. Kalau ini janda, udah. Pertengah janda. Ya kalau ini ada yang lamar. Pertengah ada yang lamar. Ada yang lamar, ini janda atau duda. Iya. Kemudian ini adalah sudah menikah, Menikah. sudah pemiliknya. Kalau ini orang bebas. Oh. Kalau di jempol terus kukunya panjang gitu. Itu tukang cutting stiker. Justru Tukang itu cutting sunnah stiker. Nabi. Oh, di kanan jempol. Iya ini sunnah Nabi. Berikutnya, Adi preman pensiun. Pak Ustadz kasih contoh amalan doa biar cepat dikasih keturunan. Surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan kau membuat aku hidup menyendiri, berikan aku pewaris keturunan yang terbaik. 1, 2, 3. Yang terbaik. Coba diulang. Yang terbaik. Sekali lagi. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi ketika ada orang lambat diberi keturunan, kemungkinan besar Allah memberikan kamu di waktu yang terbaik, di saat yang terbaik, dan di saat engkau sudah jadi baik. Mantap. Tunggu dulu. Surah Al-Anbiya 89 dibacanya 2 kali. 2 kali. Sesudah sholat dan sebelum titik-titik. Oh, macul. Sama bininya. Mandiin burung. Nggak bukan, ngapain mandiin burung, ngapain. Oh, Sebelum melakukan berhubungan, wah. baca dulu. Berikutnya. Ustadz, kira-kira kalau mobilnya dimodif mau kayak gimana? Mobil saya dimodif. Maksudnya sekarang hariannya kalau boleh tahu nih pakai apa? Harian gitu. Aku pakai mobil kantor sih. Oke. Dan saya maaf ya, ada mobil di rumah khusus untuk anak-anak. Karena saya kalau berbicara tentang mobil nggak terlalu. Yang penting bisa. Karena saya kan ustadz yang dijemput dan diantar. Kalau Anda mau undang saya, jemput. Iya.
Naik delman mau tat? Jangan, ngapain? Ribet. Terserah. Masuknya Kalau ribet. mau jemput pakai delman silakan. Tapi resikonya tanggung sendiri telatnya. Iya. Karena saya ustadz yang maaf ya, Tepat waktu. harus iya. Iya. Nggak suka saya terlambat. Dan harus dijemput. Jadi kalau telat bukan saya yang salah, yang jemput. Antagonis. Kok merebelin? Dulu. Ilmu itu bagaikan sumur. Jadi kalau kita mau butuh ilmu, kita datang ke sumur. Iya benar. Iyalah. Setuju. Bukan sumur Samperin. yang datang. Bukan sumur. Emangnya aku jalangkung. Dijemput, Jalan sendiri. Gak diundang. Harus dijemput dong. Benar, memuliakan guru juga kan, Tat. Iya. Guru harus dimuliakan. Oke, Tat, saya antar balik deh. Udah ada. Mohon maaf. Kontrak saya 30 tahun di Trans TV. Wih, 30 tahun. Gokil. Baru 15. Masih setengah lagi sih, Tat. 15 tahun lagi. Masih ada 15 tahun lagi. Mau diperpanjang nggak, Tat? Sorry, Tat. Ya, umur saya 51. Jadi tambah 15 lagi berarti 66. Ya maaf. Allah, Tat, nggak gitu juga. Enggak ya. Karena alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga kesehatan saya. Amin. Karena memang saya suka menjaga kesehatan. Kiper. Jatuhnya kiper. Tapi Ustadz banyak bikin orang ilmunya nambah dan bikin banyak orang seneng ya. Terhibur. Jadi pahalanya double. Iya, Tat. karena Masya kalau Allah. mau sehat, mau tahu, Oh, ada 3 caranya. Iya, Tat. satu. Jaga pola makan, Ya. jaga pola tidur, Begitu. dan jaga pola mandinya. Kebersihan, mandi dijaga. Makan, kalau sudah 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Oh, yang 2 jadinya. Kalau enggak. Makannya 4 kaki. Oh, makannya 4 kaki. 4 kaki. Kayak misalnya Daging merah. sapi. Tapi Iya. piano anak-anak. Piano anak-anak. Umur 50, makannya 2 kaki. Oh, yang 2 kaki. 2 kaki. Artinya Orang berarti ya? Kanibal. Daging 4 kaki itu kan daging merah. Iya. Kalau 2 kaki daging putih, unggas. Enggak. Gak tahu. Bunyi gak tahu dia tadi. Iya, ayam saya kira bunyinya. Ayam itu kalau ayam jantan itu suaranya tegas, singkat, padat. Bedanya ayam betina, Gimana, coba? ribet, berisik. Oh, tuh betina gitu ya? Kalau kambing, kalau anak kambing. Itu apa? Anak kambing. Anak kami dari sini Ah, soalnya. Anak kambing. Karena masih nyusu. Masih nyusu. Jadi atas. Kalau ke bawah, emaknya. Emaknya. Oh, emaknya. Kadang lihat anaknya. Iya. Bapak ya? Itu. Nggak mau. Gak mau ngurus. Oh, makan rumput aja, makan rumput aja. Gue mau jadi sate aja. Kalau anjing. Anjing. Berarti ada orang. Oh, ada orang. Oh, kuku. Ada orang. Berarti lihat hantu. Dia lihat melihat makhluk halus. Tapi kalau Oh, ini apa? mau tahu, Makan. lagi kejepit. Kagak ada itu. Gak ada filosofinya. Ternyata ada aja. Ya kebetulan lagi kejepit. Kebetulan lagi kejepit. Masalah. Iya. Coba binatang apa yang paling bahagia? Kanguru. Bukan. Kuda. Kuda. Diapain pun dia tetap bahagia. Kenapa? Iya, itu dia. Yang suka ngambek binatang apa? Jual ngambek. Curut. Bukan. Sapi. Oh, nggak mau. Ngambek. Sambil buang Kali muka. ini suara Ke apa? warung steak yuk. Suara apa nih? Coba. Kuda. Kuda Kuda. lari, kuda lari. Kuda lari. Kuda lari. Suara apa? Kuda lari. Kuda lari. Anda salah. Itu suara saya.
Nggak ngerti sih lu. Di uji binatang nggak ngerti. Iya. Seandainya sore doang mulutnya begitu. Iya, nggak ngerti dia, Tat. Jadi jaga pola makan. 4 kaki 5-40. Patah iga gua ya tadi. Ketawa mulu. 2 kaki untuk 50. 60 tahun enggak usah makan yang berkaki. Oh, sama mana kaki? Sayur. Kuyang kan. Pala dong. Pala menjeroan. Pala menjeroan. Tidak berkaki itu adalah daging lembut. Tahu nggak apa? Ikan. Ikan yang nggak ada Iya, kakinya. kakinya. 70 yang tak berdarah. Oh, yang nggak ada darahnya. Tanaman. Sayuran, ya tanaman. Buah. Enggak. 70 itu dulu. 80 buah. Oh. Jadi macam mana makan pepes buah gitu, pepes apel gitu. Makan Pepes langsung aja. Voltaya. Makan langsung aja. Oh, kira di masakan normal kayak ini nih. Pepes. Steak melon. Ngapain ribet? Jadi udah 40 4 kaki, 50 2 kaki, 60 tak berkaki, 70 Buah. Sayur. sayuran tak berdarah, 80 buah-buahan. 90. Surah Yasin. 90. Nggak usah makan di mandi. Itu baru makan loh. Ada namanya tidur. Oh. Jaga pola tidur. Oke. Tidur sesudah subuh menyebabkan penyakit. Oh, begadang tuh tadi ya, nggak boleh. Tidur pagi kan? Iya. Tidur pagi itu menyebabkan kemiskinan. Kalau mau tidur jam 10 ke atas atau jam 11 siang ke atas, namanya tidur kailula. Hanya 15 menit tapi berkualitas. Oh. Ya. Kailula tata. Kailula namanya. Kemudian tidur sesudah duhur, tidur siang itu menyebabkan menggemukkan badan. Lu bang. Gua enggak lah. Kan gua kena di otak galung. Tidur siang mulu nih. Menggemukkan badan. Tidur sesudah asar merusak akal. Menyebabkan linglung ya. Tidur dari jam 12 siang atau pagi? Udah gendut linglung. Apa ya, Bu? Kenapa ya? Main ludah. Oh, itu habis asar tuh tadi. Habis maghrib mendatangkan penyesalan, mendatangkan bala. Dan tidur yang terbaik sesudah isya Oh, 7:30 itu tadi ya. mendatangkan air liur. Oh, nggak tahu. Itu Weh. nikmat. Iya. Apa? Makanya air liur itu adalah najis karena bercampur dari dalam. Oh, udah aja sih. Makanya disebut najis. Tidur ya. Sekarang mandi. Mandi ya. Lagi. Mandi terbaik itu mandi sebelum tahajud atau sebelum salat subuh. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang membersihkan diri, mensucikan diri. Mandi sesudah subuh itu sampai jam 10 itu mandi menyegarkan. Mandi jam 10 ke jam 3 itu mandi menyebabkan sakit kepala. Oke. Mandi sore sesudah asar sampai maghrib itu mempercepat pertumbuhan, cepat besar. Saya dulu jarang mandi sore. Oh, Makanya begitu ya. Ya, itu. Karena saya dulu jarang mandi sore. Karena diberitahu di pesantren yang mandi sore cepat tua. nah yang benar apa? Yang benar yang mana nih tadi dirinya tadi? Yang tua. Yang tua. Iya, cepat metabolisme tubuhnya iya, begitu. Iya. Iya, pertumbuhannya tua Pertumbuhan juga ya. jadi cepat tua. Mandi maghrib merusak saraf. Mandi isya sesudah isya merusak tulang. Jadi paling bagus mandi setelah 4,5 jam setelah isya. Jam 11 Jam 12 kali. 12 ya? Kan 7:30 lah. Oh, isya. iya, 12-an. Setengah 8 berarti jam 12. Terus setengah 12 jam 12 jam 1 itu udah bagus mandi.
Tidur dulu berarti, tidur dulu jam 8, habis sisa tidur. Iya, Terus terserah. bangun mandi gitu Ya tak? boleh bagus. Oh. Terus tidur lagi. Susah ya, udah seger ya. Mandi lah dandan, tidur. Kena lagi hukumnya. Apa? Tidur sesudah subuh kan tidak boleh. Oh iya. Begadang tadi ya? Tapi di bulan Ramadan ini dikategorikan tidur adalah ibadah. Nah, menarik nih. Daripada dia berbuat dosa, Yang mending dia tidur. tidur. Iya. Makanya tadi yang saya sebutkan tidur itu tidak terkena pada bulan Ramadan. Oke. Tidur pagi kan menolak rezeki, tapi karena tidurnya orang berpuasa jadi aman. Dispensasi sebulan. Iya. Kacangnya enak tau. Enak ya? Iya, saya bikin tadi tat semalam kayak dipilih di Cangrai. Siapa yang menguji makanan akan didoakan malaikat. Enak banget tisunya nih bener-bener. Agak dimakan. Makanan yang makanan. Jadi jangan pernah menghina makanan, tidak boleh. Dasar lu kacang biadab. Bang fitnah. Jadi Minuman juga tak? semua tidak boleh mencela makanan. Kalau kau tidak suka jangan sentuh. Kata Nabi kalau kau suka sentuh makan. Kalau kau tidak suka jangan disentuh. Oh. Gitu. Daripada udah makan tapi dihina ya tat, nggak usah makan tat ya. Mau didoakan malaikat. Puji-puji makanan. Oh. Payah nih rasanya kayak ayam. Itu bohong. Itu jatuhnya bohong. Jatuhnya bohong. Diri. Makanlah makanan orang dermawan. Kayak saya tadi berusaha untuk makan ini karena saya tahu orang dermawan. Tapi dari tadi saya lihat nggak ada isinya ya. Tas pinggang ada, tas pinggang ada. Mantap, terima kasih semuanya. Wah, senang banget kita ya Chan ya. Ya, Ramadan masih kita. mau. Boleh, Iya, Kak. boleh. Mana Tat. kacangnya belum habis. Iya, kacangnya belum habis tuh. Oh, udah. Apa sih? Iya. Durasinya sedikit banget. Entar. Udah 3 jam nih tadi. Nah, kita undang Ustadz lagi. Ustadz lagi, ya. Teman-teman juga pasti setuju. Semua Semua pasti menyenang. Mau dong, mau lagi Pak Amin, Ustadz terima kasih Maulana. banyak. Pokoknya mudah-mudahan ini jadi berkah buat kita. Amin. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kan bulan suci Ramadan ini bulan penuh berkah. Berkah artinya bertambah kebaikan. Ya. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan. Apa? Ampunan. Coba diulang. Ampunan. Sekali lagi. Ampunan. Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih Ustadz. Belum lagi ada jangan. Belum masih ada. Beda tobat, beda ampunan, beda istighfar. Kalau istighfar itu menutup. Tapi masih ada. Pernah nggak waktu sekolah itu ditulis kemudian salah dikasih tips? Ya. Itu berarti masih ada tulisannya. Itu namanya menutup, istighfar. Tapi kalau mohon ampun, minta arahan supaya tidak terjadi kesalahan. Kita butuh ampunan, diarahkan supaya tidak terjadi kesalahan. Taubat artinya kembali, dia hapuskan dosa-dosanya. Terima kasih banyak karena sudah mengundang. Terima kasih Ustadz semuanya. Sampai jumpa dan bisa berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah! Oh, jamaah. Alhamdulillah. Lila.